Bapa, terpuji dalam nama-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan melanjutkan sesi renungan firman. Biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu terus menerangi kami, menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami setiap kebenaran dan firman yang kami baca dan renungkan. Terpuji dalam Bapa, kami bersyukur sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, yang dikasihi dalam Tuhan, kita kembali lagi berjumpa dalam sesi perenungan firman Tuhan. Hari ini kita tiba di kitab Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 7, lanjutan daripada sesi sebelumnya, dengan judul Pembelaan Stefanus. Haleluya. Kita langsung saja. Kata imam besar, benarkah demikian? Maksudnya tadi itu waktu kita tanya dia. Haleluya. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Haleluya. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Haleluya. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 7. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan dihukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ, beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkan pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita, 12 suku Israel maksudnya. Ayat 9, karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Haleluya. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Ayat 12, tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Haleluya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genap janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Haleluya. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Haleluya. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya diasuh di rumah ayahnya. Lalu dia dibuang, tapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Haleluya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu.
Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Haleluya. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepadanya, temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Haleluya. Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan dua orang anak laki-laki. Haleluya. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka, karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Haleluya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Haleluya. Yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepada Allah, kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Haleluya. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Haleluya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Haleluya. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada berhala. Dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Haleluya. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Haleluya. Jadi dibuang ke Babel. Haleluya. Ayat 44. Kemah kesaksian ini ada pada nenek moyang kita di padang gurun. Haleluya. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Haleluya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini. Yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukan tanganku sendiri yang membuat semuanya ini, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu?
Bahkan mereka membunuh orang-orang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Haleluya. Nah, dengan demikian mereka marah sekali, sehingga terjadi sini. Stefanus dibunuh, Saulus menjadi saksi, Saulus hadir. Di ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, tadi penjelasan itu yang dijelaskan oleh Stefanus. Jadi dia menjelaskan bagaimana itu kejadian, bagaimana itu sejarahnya dari Musa, Abraham sampai kepada Daud. Jadi mereka berusaha menjelaskan supaya mereka memahami siapa sebenarnya Yesus itu yang telah mereka bunuh. Haleluya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Jadi mereka tertusuk. Haleluya, mendengar kata-kata itu. Karena memang itu kebenaran. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Haleluya. Masih dengan gertakan gigi juga mereka menyambutnya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Haleluya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Haleluya. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak. Jadi mereka tidak mau dengar apa yang pengalaman yang jadi Stefanus waktu itu. Karena yang ada dalam hati mereka hanya kebencian, amarah. Ya, haleluya. Karena dikatakan tadi tertusuk hati mereka mendengar penjelasan daripada Stefanus. Haleluya. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak. Mereka tidak mau dengar. Menutup telinga. Haleluya. Serentak mereka menyerbu dia, Stefanus. Haleluya. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Haleluya. Sampai situ saudara penjelasan. Begitu jauh pembacaan ini, tapi ada banyak hal yang dapat kita ambil. Israel ini memang tegak tengkuk. Haleluya. Penyelamat sudah nyata di depan mereka. Mereka juga tolak dan bunuh dan salibkan. Tidak sampai situ. Stefanus, seorang yang mati syahid karena Kristus, memberitakan Injil kepada mereka. Bahkan mereka juga terima dengan gertak gigi. Haleluya. Haleluya. Jadi membaca pasal ini saudaraku, kisah daripada Stefanus ini berakhir di sini. Tetapi kita tahu kemana Stefanus. Dia ada di surga bersama dengan Yesus. Haleluya. Katakan tadi yang terakhir itu. Haleluya. Ayat ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Haleluya. Kemudian setelah itu, ayat terakhir dikatakan 60, waktu dia dilempari batu, ya, dirajam batu dia, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi hampir sama dengan ucapan Yesus di kayu salib. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Luar biasa ini. Haleluya. Ini sejarah Israel memang tegak tengkuk. Memang sudah dijelaskan dalam kitab Roma itu. Haleluya. Tapi syukur kepada Allah, oleh karena ketegaran hati Israel, kita mendapat bagian keselamatan. Haleluya. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini dijelaskan tadi oleh Stefanus, bagaimana sejarahnya dari Musa, bagaimana sejarah bangsa Israel itu Musa, dari panggilan Abraham, mulai dari Abraham, kemudian dipanggil dari Mesopotamia kan. Dia jelaskan semua kepada bangsa Israel ini, kepada yang menangkap mereka itu mahkamah agama, tapi mereka juga tidak menerima, mereka tidak menerima. Justru mereka menutup telinga. Haleluya. Dan memang sudah dijelaskan di kitab Roma. Ini kita akan baca. Haleluya. Dan sampai kepada Daud. Haleluya.
Kalau dalam Matius itu kan dijelaskan bagaimana silsilah Yesus Kristus itu mulai dari di Matius pasal 1 itu. Jadi dia jelaskan, Stefanus menjelaskan ini sampai kepada kedatangan Mesias, yaitu anak Daud. Itulah Kristus yang mereka sudah salibkan. Tapi mereka pun masih tegar tengkuk, bahkan menutup telinga. Haleluya. Nah, kita akan melihat dalam kitab Roma bagaimana itu ketegarannya itu dijelaskan juga oleh Rasul Paulus. Saulus waktu itu hadir, ini Paulus sudah itu. Saulus, haleluya. Rupanya waktu itu dia belum bertobat ceritanya. Kita akan melihat karena diceritakan di sini Saulus juga setuju ya bahwa Stefanus mati dibunuh. Saulus waktu itu masih belum dibilang Paulus karena dia belum ditangkap Yesus. Haleluya. Tapi setelah ditangkap Yesus, namanya Roma menjadi Paulus. Kita mau baca dalam kitab Roma itu bagaimana dijelaskan di ketegaran hati Israel. Saya harus singgung lagi karena ini sangat penting. Ya, saya percaya saudara-saudara memahami, sudah pernah juga membacanya, tapi kita ulang lagi karena ini berhubungan dengan apa yang dijelaskan oleh Stefanus tadi. Di dalam Roma pasal 10 itu jelaskan itu. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Haleluya. Dan dari Roma pasal 9-nya ayat 30 sampai pasal 10. Dikatakan keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Haleluya. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman. Nah, itu tadi. Mereka mengejar bukan karena iman, tetapi karena perbuatan, yaitu hukum Taurat. Ya, Taurat. Mereka tersandung pada batu sandung. Haleluya. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu yang dimaksud Yesus itu. Yesus. Pasal 10, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah, ini juga tulisan Rasul Paulus setelah dia bertobat pada zaman di Roma ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itu doa Paulus untuk bangsa Israel. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Haleluya. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini orang Israel, orang yang mengerti hukum Taurat. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah itu. Haleluya. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Haleluya. Ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah itu. Itu yang mereka tidak mengerti orang Israel. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis, nah disinggung lagi tentang Musa. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Haleluya. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Dan 8, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni diam. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Haleluya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ini penjelasan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah itu tadi sebenarnya praktis saja sebenarnya mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi karena kegegilan hati mereka menolak. Bahkan nabi-nabinya, bahkan Stefanus. Haleluya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Ayat 11. Karena kitab suci berkata,
Barang siapa yang percaya kepada Dia, maksudnya kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, ini jelaskan. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini tadi, haleluya. Diberitakan sudah oleh Stefanus, tapi mereka belum menerima. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maksudnya yang membawa kabar baik, berita keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Nah, judul selanjutnya ayat 16, ketidakpercayaan Israel. Haleluya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Nah, sudah dijelaskan tadi kan? Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Haleluya. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, maksudnya di luar bangsa Israel ya, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Nah, ini maksudnya bangsa Israel yang bebal ini. Dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepadanya mereka yang tidak menanyakan aku, maksudnya orang-orang yang di luar Israel ya. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Haleluya. Nah, kita lanjutkan saya supaya jelas. Ayat 11. Ini judulnya sisa Israel, pasal 11. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Nah, sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel. Ya, Paulus sendiri yang menjelaskan ini, dia orang Israel. Bahkan dijelaskan di sini sama orang di Roma. Dari keturunan Abraham. Nah, itu Paulus katakan itu. Dari suku Benyamin, ya asli. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, ya untuk Elia di pengasingan ini. Doanya Elia. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Ya, waktu itu Tuhan berfirman kepada Elia, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Haleluya. Itu sisa Israel. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa. Haleluya. Menurut pilihan kasih karunia, tinggal satu sisa. Haleluya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukanlah kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Ini, haleluya. Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis. Nah itu orang Israel itu. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud pun berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Haleluya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung atau harus jatuh? Sekali-sekali tidak, yang jelaskan Paulus ya. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita ini sudah, supaya membuat mereka cemburu. Haleluya. Haleluya. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, pelanggaran Israel maksudnya, dan haleluya, kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain.
Ya, termasuk kita ini. Haleluya. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Haleluya. Haleluya. Nah, ini penjelasan Paulus ya. Jadi, kita baca selanjutnya supaya lebih jelas lagi. Haleluya. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, maksudnya kita orang ini, yang bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, ini Rasul Paulus maksudnya ini, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Haleluya. Haleluya. Itu kemudian pelayanan Paulus, karena dia bisa melayani di luar orang Yahudi. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Itu maksudnya, jadi ada juga mereka selamat oleh pemberitaan Paulus. Karena ini surat jemaat kepada jemaat di Roma. Haleluya. Tapi mereka sudah cemburu karena bangsa-bangsa lain sudah diselamatkan. Haleluya. Dikatakan, membangkitkan cemburu di dalam hati mereka, kaum bangsaku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia. Haleluya. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Haleluya. Itulah roti sulung Kristus. Haleluya. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Haleluya. Kita inilah cabang-cabangnya. Haleluya. Yesus adalah akarnya. Haleluya. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan. Nah, kita ini ada tunas liar, kita bukan tunas asli. Haleluya. Haleluya. Tapi karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Haleluya. Itulah pohon zaitun, itulah Yesus. Dia penuh getah, penuh hayat, kehidupan. Bergetah, haleluya, sehingga kita harus melekat kepada dia. Haleluya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Haleluya. Yesuslah yang menopang kita. Haleluya, sehingga kita ada. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, maksudnya Israel ini ya. Dan kamu tegak bercacat karena iman. Nah, kita yang di luar Israel ini, kita hanya karena iman, kita tegak bercacat. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya kan? Haleluya. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Haleluya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, maksudnya orang Israel, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Haleluya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Haleluya. Itu kita ini maksudnya di luar Israel. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Haleluya. Kita bisa dipotong juga kalau kita tidak taat. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Nah ini, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, mereka akan dicangkokkan kembali. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, haleluya, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Kita ini pohon zaitun liar, cabang zaitun liar. Hanya oleh karena iman, kita dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati, yaitu Kristus. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Itu orang Israel. Haleluya. Kita lanjut di bawah supaya lebih jelas lagi. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Haleluya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tulis dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Haleluya. Jadi, nah kita lanjut lagi sedikit lagi. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah setru. Mereka memang setru Allah. Oleh karena kita yang di luar ini Israel.
Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah. Haleluya. Oleh karena nenek moyang, yang tadi itu dari Abraham, dari Musa, Abraham, Ishak, Israel sampai kepada Daud. Haleluya. Itu karena keturunan. Haleluya. Mereka adalah kekasih Allah. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang, ya, karena nenek moyang mereka. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Itu karya Tuhan, karya Elohim, karya Yahweh yang luar biasa. Dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga dikatakan selanjutnya, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Haleluya. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Itulah penjelasan. Saya harus baca ini karena tadi dijelaskan oleh Stefanus, tapi mereka juga tidak mengerti. Maka mereka dengan marah merajam batu sampai akhirnya Stefanus meninggal. Itulah pilihan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Kita ingin bersyukur saudara kita masih boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya sungguh percaya bahwa Israel juga akan dipulihkan setelah bangsa-bangsa lain diselamatkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh bumi. Setelah itu baru tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh bumi sudah mendengar Injil kerajaan, sudah tercapai target yang Elohim targetkan, yang dicatat dia tadi katakan, sampai genap jumlah bangsa-bangsa lain yang masuk. Maka disitulah Israel akan dipulihkan. Haleluya. Dikatakan nanti Yesus akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Haleluya. Di mana pada waktu dia naik. Begitu juga dia akan turun. Dan situlah bangsa Israel akan kembali dipulihkan. Haleluya. Kemudian Israel itu akan terjadi apabila tubuh Kristus sudah dipulihkan. Ya, bangsa-bangsa lain sudah diselamatkan. Target Elohim, target Bapa Yahweh kita tidak tahu. Tapi tugas kita hari-hari ini mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita terus tekun mengerjakan pekerjaan Tuhan. Besar upah menanti, saudara. Tantangan memang tidak sedikit. Tapi lihat, kita melihat kepada rasul-rasul yang mereka gigih dengan memberitakan Injil. Mungkin hari-hari ini kita hanya susah dalam hal ya tidak seperti yang mereka alami waktu mereka menginjil. Dan percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja. Haleluya. Tiap panjang lebar saya bicara ini hanya suatu motivasi supaya kita terus maju dalam Tuhan, tetap semangat, tetap bersuka cita. Akhir pandemi COVID-19 bukan menjadi halang bagi kita untuk memberitakan kebenaran. Injil damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita tutup doa ini, saudaraku. Saya terlalu banyak bicara, tapi karena ini banyak ayat kita baca tadi. Mari kita tutup dengan doa supaya kekuatan Roh Kudus terus melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami kembali mengucap syukur buat anugerah yang besar oleh karena ketegaran hati Israel. Kami beroleh keselamatan. Dan kami tak putus-putusnya berdoa untuk Israel, Tuhan, secara zaman ini. Kau pulihkan juga kehidupan mereka. Hari-hari ini firman-Mu sedang digenapi, Tuhan. Kerajaan-Mu sedang ditegakkan di seluruh muka bumi. Injil kerajaan-Mu sedang diberitakan. Itu sebabnya biarlah kami menjadi orang-orang yang turut terlibat di dalam visi yang besar ini, di mana Tuhan akan menyempurnakan kerajaan menjadi zaman. Terima kasih buat kekuatan-Mu yang masih ada di dalam hidup kami sampai hari ini, hari ke-30 di bulan Mei. Semuanya oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai mana ada. Itu sebabnya tidak ada yang dapat memberi, selain kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk terus memegang teguh panggilan di dalam Engkau, sehingga kami terus bersuka cita dalam pengharapan, tekun dalam doa, sehingga kerajaan-Mu semakin ditegakkan bagi kami semakin bersemangat untuk melayani Engkau. Terpujilah Bapa. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu di segala tempat, khususnya yang menonton tayangan ini, memberkati kehidupan mereka, apapun yang berguna mereka, Engkau hadir tengah-tengah mereka. Bukakan visi bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang spesial di mata-Mu. Mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk mengerjakan tugas pelayanan ini. Terpujilah Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang terus bekerja dalam hidup kami, oleh Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Demikian saudaraku apa yang kita bisa renungkan pada hari ini di akhir pekan di tanggal 30 Mei 2020. Mari kita terus semangat melanjutkan tugas. Kita bersukacita, mari kita saling mendoakan. Di dalam satu roh kita terus bersatu dan Tuhan terus memuliakan kehidupan kita. Selamat melanjutkan tugas. Immanuel, Tuhan bersama kita. Shalom.